Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organ reproduksi pada manusia, di mana organ reproduksi pada manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Sekarang kita bahas organ reproduksi pada laki-laki terlebih dahulu. Perhatikan gambar ini. Organ reproduksi pada laki-laki itu dibedakan menjadi tiga, yaitu bagian luar, bagian dalam, dan kelenjar reproduksi. Untuk organ reproduksi bagian luar itu terdiri atas penis. Penis ini merupakan saluran kencing dan saluran sperma. Kemudian bagian yang kedua yaitu adalah skrotum. Skrotum ini yang berfungsi untuk membungkus testis dan menjaga suhu testis agar tetap stabil. Berikutnya bagian dalam. Bagian dalam terdiri atas testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi, yaitu hormon testosteron. Kemudian saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis merupakan saluran yang menghubungkan antara testis dengan vas deferens. Epididymis ini merupakan tempat pematangan sel sperma. Kemudian dari vas deferens. Vas deferens menghubungkan antara epididymis dan uretra, di mana uretra merupakan saluran terakhir dari sel sperma. Kemudian berikutnya adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi terdiri atas kelenjar vesica seminalis ini. Nah, ini berfungsi untuk menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sel sperma. Kemudian yang kedua, kelenjar prostat. Ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam, di mana salah satu fungsinya adalah membunuh bakteri yang masuk ke dalam saluran reproduksi. Dan yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat basah. Berikutnya, organ reproduksi pada perempuan. Organ reproduksi pada perempuan terdiri atas ini vagina yang merupakan saluran pengeluaran embrio. Kemudian ini adalah serviks atau leher rahim. Kemudian ini adalah uterus atau rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya embrio dan berkembangnya embrio. Kemudian dilanjutkan dengan saluran sel telur. Saluran sel telur atau disebut dengan oviduct. Ini ada kanan dan kiri. Ini sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi sel telur oleh sel sperma. Dan ini adalah fibrae. Nah, fibrae ini yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang sudah matang dan dilepaskan oleh ovarium. Ini adalah ovarium. Nah, ovarium ini yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi pada wanita. Berikutnya, proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Salah satu proses yang terjadi di dalam organ reproduksi adalah proses gametogenesis, yaitu pembentukan sel gamet. Sel gamet ada dua, jantan dan betina. Kalau pembentukan sel gamet jantan itu disebut dengan spermatogenesis, sedangkan pembentukan sel gamet betina itu disebut oogenesis. Sekarang kita bahas dulu spermatogenesis. Proses spermatogenesis diawali dengan adanya spermatogonium atau sel induk sperma. Ini kromosomnya 2N atau diploid akan membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Karena membelahnya secara mitosis maka jumlah kromosomnya tetap, yaitu diploid 2N. Spermatosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk 2 spermatosit sekunder. Nah, karena pembelahan meiosis, maka jumlah kromosomnya berkurang setengah dari induknya yang semula 2N menjadi N atau haploid. Kemudian masing-masing spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan 2 spermatid. Jadi
dari 2 spermatosit semuanya akan menghasilkan 4 spermatid. Nah, 4 spermatid ini mengalami proses diferensiasi atau perkembangan sel membentuk spermatozoa. Jadi, satu spermatosit primer akan menghasilkan 4 sel spermatozoa. Tapi spermatogonium ini dalam proses pembelahan selnya itu tidak hanya menghasilkan satu spermatosit primer, jadi banyak spermatosit. Kemudian hari yang dibutuhkan dari proses pertama sampai sel spermatozoa matang itu kurang lebih 3 hari. Nah, untuk spermatogenesis selesai, sekarang kita akan membahas tentang oogenesis, proses pembentukan sel gamet betina atau sel telur. Oogenesis ini proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium. Proses oogenesis ini diawali dengan oogonium. Oogonium itu sel induk sel telur atau ovum. Oogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Kemudian oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk oosit sekunder dan badan kutub primer. Kemudian oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan ootit. Nah, ootit ini yang nantinya akan berkembang menjadi ovum. Kemudian selain membentuk ootit, oosit sekunder ini akan membentuk badan kutub sekunder. Kemudian sedangkan badan kutub primer tadi yang dihasilkan oleh oosit primer itu akan menghasilkan 2 badan kutub sekunder, di mana berarti pada tahap terakhir oogonium ini akan terbentuk 1 ovum dan 3 badan kutub sekunder. Nah, 3 badan kutub sekunder ini akan mengalami degenerasi atau akan meluruh. Saya kira cukup sampai di sini untuk organ reproduksi pada manusia dan proses yang berlangsung pada organ reproduksi manusia. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang tugasnya yang pertama ini ya, sebutkan 3 perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Kemudian nomor 2, buku paket halaman 12, ayo kita cari tahu. 3, buku paket halaman 15, ayo kita diskusikan. Dan yang nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di gambar ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai nomor 16. Nah, ini adalah gambar organ reproduksi pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan ini juga ada gambar nomor 1 sampai dengan 8. Nah, kalian diminta untuk memberi nama organ yang ditunjuk oleh nomor ini, diisi pada tabel ini. Jadi pada tabel ini diisi ya. Nomor 1 tadi namanya apa, fungsinya apa. Ini pada laki-laki dan ini pada wanita. Nah, saya akhiri sampai di sini pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.